Halo Avenger, selamat pagi. Kali ini ketemu Akang lagi. Pagi ini akan mau cerita tentang tuyul. Ya. Sebenarnya sebulan yang lalu Akang sudah membuat eh, tulisan tentang tuyul. Ya, tulisan ini ada di Facebooknya Wal Dedi Setiawan. Nah, kita bercerita dari beberapa pertanyaan yang masuk ya mengenai tuyul. Setelah itu nanti akan cerita bagaimana proses pembuatan tuyul. Selanjutnya akan sampaikan ada penelitian kenapa kita bisa melihat arwah, hantu dan sebagainya ya. Ini sangat ilmiah sekali. Baik, akan ceritakan tentang tuyul berdasarkan beberapa pertanyaannya ya. Sebentar ya, saya buka passwordnya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa tuyul tidak bisa mengambil uang dari ATM? Nah, jawabannya adalah tuyul itu sebenarnya makhluk holografik ya. Bentuk aslinya seperti ini. Coba bisa dilihat, jadi holografik. Nah, yang membuat tuyul adalah satu teknologi. Teknologi memang yang sudah diimplankan bagaimana teleportation atau quantum teleportation, dan tuyul juga bisa ada shield berupa stealth atau siluman sehingga tidak bisa terlihat oleh kasat mata ya. Nah, siapa yang membuat? Yang membuat itu adalah bangsa Gulu. Bangsa Gulu adalah ras alien yang memang memproduksi semacam tuyul ini. Karena tuyul ini bukan saja di Nusantara, di Vietnam ada, di Jepang ada, gitu. Tetapi lebih ke Asia, ya. Jadi produk ini ditawarkan kepada bangsa Juna atau bangsa Jin atau bangsa siluman untuk dijual dengan mahar kepada manusia-manusia galau yang ingin cepat kaya. Jadi sekali lagi, tuyul itu adalah satu teknologi holografi. Nah, kenapa tidak bisa mengambil uang dari ATM? Kalau teman-teman lihat, penampang ATM itu penuh dengan medan elektromagnetik berupa listrik ya. Artinya, media ATM itu mempunyai magnet. Makanya tidak bisa masuk karena apa? Karena tuyul ini merupakan holografik teknologi. Jadi ketika dia mendekati medan magnet, maka akan hancur atau tidak akan masuk begitu. Jadi sangat science sebenarnya. Jadi jawabannya seperti itu. Pertanyaan kedua, kenapa tuyul selalu digambarkan botak? Karena kalau digambarkan punya rambut kribo ya lucu. Pertanyaan ketiga, kenapa tuyul selalu digambarkan sosok laki-laki? Ya iyalah, kalau digambarkan sosok perempuan itu adalah Mbak Yul. Yang keempat, kenapa tuyul memakai celana mirip Pampers? Jelas, karena kalau telanjang tuyulnya malu karena titiknya kecil. Ada penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan para psikolog ya, dan ahli-ahli terkait. Ternyata warga Amerika itu mempercayai hantu sekitar 44% dan mempercayai Tuhan itu sekitar 46%. Ada 3 hal yang menyebabkan atau pendekatan orang percaya pada hantu ya. Pertama adalah kekuatan konteks dan kepercayaan. Yang kedua, medan elektromagnetik dan suara menyeramkan mengacu pada faktor lingkungan seperti medan elektromagnetik dan infrasonik. Dan yang ketiga adalah halusinasi parah. Baik, kita jelaskan satu-satu secara singkat saja ya. Pertama, kekuatan konteks dan kepercayaan. Dua faktor psikologis paling kuat yang berkaitan dengan hantu adalah konteks dan kepercayaan.
Kata Christopher French, seorang profesor psikologi dari Kepala Unit Penelitian Psikologi Anomalistik di University of London. Sederhananya itu seperti ini. Jika seseorang mengharapkan tempat itu berhantu, maka ia akan cenderung menganggapnya seperti itu dan untuk seterusnya. Terence Haynes, seorang profesor psikologi di Pace University yang tertarik pada mengapa orang percaya hal-hal yang tidak benar, mengamini perkataan French. Menurutnya, di zaman modern ini banyak pertunjukan televisi yang menayangkan pemburu makhluk halus dan masyarakat bisa menontonnya. Saat dia berada di rumah yang disebut orang lain angker dan tiba-tiba merasakan dingin atau panas atau ada sesuatu di rambut atau desiran suara atau pintu berderit, tidak peduli apa itu, ini semua lalu ditafsirkan sebagai bukti semacam kebenaran paranormal atau kehadiran hantu. Kata-kata sungguh bisa sangat mempengaruhi psikologi seseorang, tegasnya. Yang kedua, medan elektromagnetik dan infrasonik. Michael Persinger menunjukkan bahwa penerapan berbagai medan elektromagnetik ke lobus temporal otak dapat menghasilkan pengalaman-pengalaman menghantui seperti persepsi kehadiran, perasaan dekat dengan Tuhan atau sensasi disentuh. Dan telah dicatat bahwa daerah yang paling terkecil dengan tempat berhantu seperti Hampton Court memang memiliki medan magnet yang tidak menentu, katanya. Demikian pula infrasonik frekuensi, audio di bawah kisaran pendengaran normal manusia juga dianggap mampu menjelaskan fenomena tersebut. Beberapa penelitian mengkaitkan sensasi infrason dan peristiwa aneh, pengalaman yang lebih tidak bisa dilaporkan ketika infrasonik hadir. Perasaan merinding, gugup, ngeri, emosi yang gelisah atau sedih datang. Yang ketiga adalah halusinasi parah. Ini ada penelitian dari St. Rogers dan timnya dari Clarkson University mengamati kesamaan antara pengalaman paranormal dan efek dari halusinogenik dari salah satu spora jamur. Ini mungkin menjelaskan mengapa penampakan hantu sering terjadi pada bangunan tua dengan ventilasi yang tidak memadai dan kualitas udara yang buruk, jelasnya. Gagasan ini bukan hal yang baru dan para ahli sebelumnya telah melaporkan efek serupa yang terkait dengan buku-buku kuno. Tim tersebut mengklaim paparan jamur beracun dapat memicu gejala mental atau neurologis yang signifikan yang menciptakan persepsi serupa dengan pengalaman dihantui. Jadi ada beberapa zat adiktif ya yang biasa dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat. Itu akan merasakan seperti ini. Jadi sensasi-sensasinya memang mempengaruhi daripada sawar-sawar otak. Ya. Itulah versi cerita tuyul ya dari versi Akang. Versi ini tidak menganulir versi-versi lainnya. Itu hanyalah pengetahuan Akang berdasarkan apa yang Akang pelajari selama ini. Kalaupun berbeda ya mohon maaf ya, itu dari Akang sendiri dan pengalaman-pengalaman Akang. Semua orang berhak untuk merasa benar ya. Tetapi kemerasa benaran itu jangan dipaksakan kepada orang lain. Teman-teman sudah menonton video ini dan beberapa video sebelumnya. Kalau itu dianggap benar sesuai dengan hati, silakan itu menjadi pengetahuan yang disimpan di memori Anda. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan hati, anggaplah dongeng sebelum tidur. Oke, itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Namaste. Salam kebajikan.